Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, udah banyak yang nagih janji Wong Anime untuk bahas Mangaten Surat chapter 96. Sorry ya kalau agak telat, soalnya emang banyak banget video ngantri yang memang pengen Wong Anime bahas. Jadi ayo kita bahas aja sekarang. Selamat menikmati. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Setelah peristiwa di chapter sebelumnya, di mana pedang Hinata pemberian Seven Luminaries yang menembakkan sinar laser ternyata mengenai Hinata dan pada akhirnya membuatnya sekarat, di chapter ini kita bisa melihat tipu daya dari Seven Luminaries dan apa isi pesan sesungguhnya dari video pesan Rimuru pada Hinata. Di chapter ini kita bisa melihat kalau banyak sekali poin pesan Rimuru yang dipotong dan diedit sedemikian rupa oleh Seven Luminaries sehingga pesan Rimuru yang seharusnya sampai pada Hinata tidak sampai dalam keadaan utuh. Pada versi video yang lebih utuh dan lebih lengkap tersebut, pertama Rimuru mengatakan bahwa apa yang Hinata lakukan sebelumnya, yaitu menyerangnya tiba-tiba, benar-benar membuatnya repot. Namun dengan dada bersahabat, Rimuru juga mengatakan kalau dirinya mengerti alasan Hinata menyerangnya, dikarenakan memang ajaran gereja barat menganggap kalau monster adalah musuh, dan kalaupun kita melihat track record, kita bisa melihat kalau manusia yang memang lemah seringkali menjadi korban para monster. Dan gereja mungkin tidak bisa tinggal diam ketika melihat monster setingkat Rimuru tiba-tiba masuk ke pemukiman manusia. Di sini kita bisa melihat kalau Rimuru memiliki pemikiran terbuka, terutama ketika menyangkut keyakinan dan melihat alasan di balik keyakinan seseorang daripada berusaha mengadili orang yang berbeda keyakinan tersebut. Dia memilih untuk bersikap terbuka dalam berbagai kemungkinan, sesuatu yang memang seharusnya pemimpin lakukan. Pada video yang Rimuru kirim pada Hinata, dia juga mengatakan kalau Hinata mau, Hinata bisa membicarakan mengenai apa yang terjadi pada Shizue Izawa. Sayangnya di light novel setahu Wong Anime tidak menemukan diskusi mengenai Hinata dan Rimuru mengenai Shizu lebih jauh lagi setelah pertarungan ini selesai. Jadi sangat disayangkan Shizue Izawa tidak pernah lagi dibicarakan kecuali dalam beberapa momen saja. Rimuru juga menegaskan kalau dia ingin supaya Tempest dan Lubelius menjalin hubungan baik, dan kalau Hinata tidak mau mendengarkan Rimuru sedikit pun, maka dia akan menerima tantangan duel 1 lawan 1 dengan Hinata. Di sini kita melihat kalau dari semua pesan yang Seven Luminaries berikan kepada Hinata, hanya bagian duel saja yang disisakan oleh Rimuru, sedangkan bagian sebelum dan sesudahnya justru malah dihilangkan. Lalu apa sebenarnya tujuan dari Seven Luminaries ini? Ada apa dengan tipu daya mereka dan kenapa mereka melakukan semua yang mereka lakukan ini pada Hinata dan Rimuru? Kalian mungkin bisa menemukan jawabannya dari tokoh yang muncul sedikit saja di chapter 96 ini. Tokoh tersebut adalah Adalman, yang walaupun dia adalah seorang undead, namun sebelumnya dia adalah Uskup Agung alias Kardinal Gereja Suci Barat. Sama seperti Hinata yang sekarang ini terbaring, dia dan Albert adalah korban dari tipu daya para Seven Luminaries. Dan alasan kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebenarnya alasan klasik kenapa para penjahat melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka takut kehilangan kekuasaan mereka. Untuk membicarakan kekuasaan para Seven Luminaries ini, mari kita membicarakan asal-usul mereka. Seperti yang kita tahu, ajaran Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Lubelius pada dasarnya adalah dua hierarki kekuasaan yang diciptakan oleh Luminous Valentine untuk mengatur para manusia di wilayah barat. Jadi bisa dikatakan kalau Luminous ini adalah figur paling berpengaruh di wilayah manusia dan merupakan puncak tertinggi dari dua organisasi paling berpengaruh di wilayah barat. Nah, kedua organisasi ini secara otoritatif berpusat di Luminous sebagai pihak penguasa tertinggi. Namun ketika membicarakan struktur, maka kedua organisasi tersebut memiliki struktur terpisah. Untuk Kekaisaran Lubelius, maka Luminous bertindak sebagai pemimpin di belakang layar, dan penguasa yang menjadi wajah dari negara ini adalah Louis Valentine yang merupakan bawahan langsung dari Luminous sendiri dari ras vampire. Sedangkan untuk ajaran Gereja Suci Barat, Luminous Valentine bertindak sebagai dewa tertinggi, sementara Seven Luminaries bertindak sebagai pengatur ajaran gereja.
Walaupun di atas kertas, Louis adalah paus dari ajaran Gereja Suci Barat yang merangkap sebagai Kaisar Suci, semua yang berhubungan dengan ajaran Gereja Suci Barat biasanya harus masuk melalui Seven Luminaries terlebih dahulu. Luminos hampir menyerahkan semua urusan mengenai ajaran Gereja Suci Barat yang merupakan agama dari para manusia kepada Seven Luminaries sendiri, mengingat mereka juga adalah manusia dan dianggap jauh lebih tahu mengenai urusan-urusan manusia daripada para vampire sendiri. Singkatnya, di semua wilayah barat, Seven Luminaries ini adalah manusia dengan kekuasaan paling tinggi. Kekuasaan mereka bahkan jauh melebihi para pemimpin negara-negara di barat, mengingat mereka juga memiliki otoritas untuk menggerakkan pasukan ke negara lain. Dan bukan cuma itu, mereka juga dianugerahkan umur panjang berkat ritual yang mereka peroleh dari Luminos, alias ciuman keabadian yang berasal dari unique skill Luminos, yaitu Las, yang memperpanjang usia mereka. Nah, semenjak mereka memiliki panjang usia yang berbeda dengan manusia dan otoritas atas wilayah barat, maka Seven Luminaries ini telah berusaha mati-matian mempertahankan otoritas dan kekuasaan mereka. Mengingat Luminos memberikan otoritas penuh pada mereka untuk mengatur manusia melalui agama, maka mereka kemudian menambah dan mengurangi ajaran agama sesuai dengan kepentingan mereka dan bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka juga menyingkirkan orang-orang yang mereka anggap ancaman dalam periode ratusan tahun. Mereka berkuasa sehingga Luminos tidak akan melirik mereka yang mengganggu kekuasaan Seven Luminaries sama sekali. Salah satu korban dari kejahatan mereka adalah Adalman. Adalman sebelumnya merupakan bekas pangeran yang juga merupakan uskup yang menguasai berbagai macam sihir selama dia bertugas sebagai figur penting di ajaran Gereja Suci Barat. Melihat kalau Adalman semakin populer dan mulai mengancam kekuasaan mereka, Seven Luminaries kemudian menyuruh Adalman memimpin para pasukan Paladin untuk membunuh Chaos Dragon yang menyebarkan wabah di wilayah timur hutan Jura. Namun Seven Luminaries dengan sengaja tidak memberikan bantuan, dan ini pada akhirnya membuat Adalman, Albert, dan para pasukan Paladin terbunuh. Pada manga chapter 96 ini, Seven Luminaries juga melakukan hal yang sama yang mereka lakukan pada Adalman kepada Hinata. Mereka melihat kalau Hinata adalah ancaman bagi kekuasaan mereka. Seperti yang kita tahu, Hinata sangatlah terkenal bukan cuma di wilayah barat. Bahkan negara-negara seperti Dwargon dan Blue Moon pun sangat hati-hati terhadap Hinata. Dia juga sangat populer di kalangan manusia dan dikenal akan menolong siapapun yang meminta bantuannya. Popularitasnya ini mengancam mereka. Sayangnya ada satu hal yang mereka tidak perhitungkan sama sekali, yaitu Hinata mengetahui rahasia Luminos dan Louis sebagai penguasa tertinggi gereja dan Lubelius, dan ini tentunya akan menjadi awal kehancuran mereka. Oke, kembali ke pembahasan manga chapter 96. Seperti yang bisa kita lihat, Hinata saat ini sekarat akibat pedang pembasmi naga yang Seven Luminaries berikan kepadanya. Sebagai Saint, Hinata memiliki tubuh unik di mana dia memiliki kemampuan penghapusan sihir yang dikenal dengan nama Magic Nullification. Pada dasarnya, berbeda dengan monster yang memiliki Magic Kill padat, Hinata justru merupakan kebalikan dari para monster, yaitu dia memiliki unsur Holy padat pada tubuhnya. Hal ini tentu saja membuat dia kebal dari serangan sihir dan membuatnya sangat kuat di pertarungan. Sayangnya, Magic Nullification ini juga memiliki efek samping, yaitu dia tidak mempan diberikan potion yang biasanya memang terbuat dari Magic Kill. Bahkan jantung buatan yang diciptakan oleh Raphael untuk Hinata pun malah terurai dikarenakan jelas sekali kalau Holy akan mengurai Magic Kill secara otomatis. Nah, saat Rimuru mencoba untuk menolong Hinata, Garde ternyata malah menusuk Reynard yang datang menjadi bala bantuan Hinata. Dari peristiwa ini kita bisa melihat kalau ternyata Garde sebenarnya adalah salah satu Seven Luminaries yang menyamar. Lalu di mana Garde yang asli? Ya sebenarnya kasihan juga sih nasib Garde yang asli, tapi kita tidak akan membahas ini di video ini. Sementara itu di wilayah Falmouth, kita bisa melihat Diablo sedang melakukan origami alias seni lipat dimensi yang ternyata telah dia bisa lakukan sejak lama. Seperti yang kita telah baca di chapter sebelumnya, yaitu chapter 95, beberapa anggota dari Seven Luminaries lainnya muncul di hadapan Diablo. Para Luminaries ini seperti yang kita tahu kemudian berusaha membunuh Sare dan juga para wartawan yang meliput di sana.
Diablo menggunakan serangan Luminaris ini sebagai pembenaran untuk melindungi para wartawan, dan pada akhirnya para wartawan pun kemudian menawarkan kontrak kepada Diablo sebagai balasan perlindungan nyawa mereka. Diablo kemudian memberikan sebuah kontrak yang terbilang ringan jika dibandingkan dengan nyawa para wartawan tersebut. Dia mengatakan kepada para wartawan untuk sejujurnya dan seluas-luasnya menyebarkan berita mengenai apa yang terjadi sekarang ini di depan mereka. Para wartawan ini mungkin senang dengan bayaran yang tidak terlalu besar tersebut sebagai ganti nyawa mereka. Tapi biar Wong Anime katakan mengenai satu rahasia kemampuan unique skill Tempter Diablo yang sangat berbeda dengan unique skill iblis lainnya yang setara dengannya. Unique skill Tempter milik Diablo memiliki kemampuan lain yang membuatnya sangat unggul ketika membicarakan kontrak. Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk mengendalikan siapapun yang melakukan kontrak dengannya. Dengan kata lain, ketika para wartawan menawarkan kontrak dengan Diablo, maka nyawa mereka ada pada tangan Diablo, dan Diablo bisa membunuh mereka sewaktu-waktu kalau mereka mau, seperti yang dia lakukan pada Raihim, Razen, dan Edomaris. Namun untungnya di sini Diablo tidak memiliki niat untuk menjadi antagonis dari para wartawan, sehingga dia tidak melakukan apapun pada mereka. Namun dengan ini dia sekarang akan bisa mengendalikan dan mengawasi tindak tanduk para wartawan yang telah berkontrak dengannya tersebut. Para wartawan ini nantinya akan menjadi aset penting bagi Tempest dan akan Diablo gunakan sebaik-baiknya di arc selanjutnya. Sementara Diablo menunjukkan sifat lemah lembut pada para jurnalis, dia menunjukkan hal yang bertolak belakang kepada Raja Edward. Diablo justru memperlihatkan kemarahan kepada Edward yang merupakan raja dari Falmouth yang baru tersebut. Mengingat Edward tidak hanya menghina Rimuru, namun juga memfitnah Rimuru dan mengatakan berbagai hal jahat tentangnya, maka Diablo pun akhirnya berang dan ingin sekali menyingkirkannya saat itu juga. Edward yang tidak bisa apa-apa kemudian memohon perlindungan dan meminta ampun pada Diablo. Namun seperti yang kita lihat, Diablo tidak mau mendengarkannya. Diablo baru mau mendengarkan isi perkataan Edward setelah dia mengatakan kalau dia akan menyerahkan tahtanya kalau Diablo mau melindungi dirinya. Diablo yang asalnya marah kemudian teringat akan perintah Rimuru dan tujuan besar Rimuru di Falmouth, yaitu menjadikan Yomu sebagai Raja Falmouth dan membuat Falmouth menjadi sekutu Tempest. Mendengar perkataan Edward tersebut, Diablo kemudian memberikan syarat bahwa Diablo akan melindungi Edward asalkan Edward mau menyerahkan tahtanya kepada Yomu. Dan Edward pun kemudian menyetujui syarat tersebut dengan disaksikan oleh para jurnalis dan wartawan yang meliput di sana. Diablo lalu kemudian berpaling kepada para Seven Luminaries yang berusaha mengeluarkan sihir Disintegration untuk menghancurkan Diablo. Diablo lalu mengeluarkan kemampuan Despair Time untuk menelan dan melipat tubuh para Seven Luminaries yang menghadapinya dan membuangnya di dunia lain. Ketika Diablo melakukan kemampuan ini, Wong Anime jadi lumayan penasaran mengenai tingkatan para iblis primordial, terutama Diablo. Seperti yang kita tahu, di volume 16 Diablo adalah salah satu dari 12 Chaos Guardian Lord atau 12 patron yang tidak tertidur ketika Rimuru berikan 100.000 jiwa. Apa ini berarti bahkan saat peristiwa Falmouth dia sudah setara dengan Raja Iblis sejati? Despair Time-nya benar-benar OP loh. Dan kita bisa melihat visualnya di chapter ini yang pada dasarnya menyedot para Luminaris ini ke dimensi lain dan melipat tubuh mereka hingga tidak bersisa sama sekali. Sementara itu di Tempest, para Luminaris lainnya berusaha membunuh Rimuru dengan menggunakan Trinity Disintegration, namun berkat Absolute Defense dari Uriel, Rimuru tidak terluka sedikit pun. Dan chapter ini pada akhirnya diakhiri dengan kemunculan Luminous yang menghentikan pertarungan mereka. Baiklah semuanya, itulah breakdown alias pembahasan dari manga terbaru Tensura chapter 96. Pada video selanjutnya, Wong Anime akan mencoba hal-hal baru. Mudah-mudahan kalian para penonton setia Wong Anime akan menyukai format-format video yang Wong Anime uji cobakan di upload selanjutnya. Nah, kalau kalian ingin menonton 7 fakta mengenai Diablo setelah Diablo dinamai, silahkan untuk menonton video berikut ini.